Kalian pasti pernah lihat orang yang udah kerja dari pagi sampai malam tapi hidupnya kok masih gitu-gitu aja. Nah, itu adalah bukti di mana kerja keras itu tidak menjamin kesuksesan. Di video ini gue akan bahas tentang kerja keras itu tidak sama dengan sukses. Banyak orang yang diajarin dari kecil itu sama orang tua atau bahkan guru-guru di sekolah, kalau mau sukses kerja keras. Nah, bahkan gue sendiri, gue pun menganut dulu prinsip seperti itu. Ya, kalau gue mau sukses, gue harus kerja keras. Ya, kerja keras itu boleh, ya, tapi harus kerja cerdas, harus kerja dengan strategi yang jelas. Karena nyatanya hidup ini nggak seperti itu, ya, cara bekerja hidup tidak seperti itu. Ya, lu bisa banting tulang setiap hari, kerja 12 jam sehari, nggak libur, nggak tidur, tapi lu masih stuck di itu aja hidup lu. Sementara ada orang di kafe, cuma buka MacBook-nya doang, kerja bentar, sejam, dapat duit puluhan juta, atau bahkan miliaran. Nah, itu adalah perbedaan strategi dan permainan game yang dimainkan oleh masing-masing individu. Lu harus sadar, game yang lu mainin dan game yang orang itu mainin itu game yang berbeda. Ya, gua 5 tahun lalu, gua kerja keras setiap hari, dan gua sadar, gitu ya. Game yang gua mainin beda sama game yang orang-orang ini mainin. Nah, mereka itu kerja dari kafe, kerja dari hotel, buka laptop doang, atau bahkan pakai iPad doang tuh bisa hasil duit puluhan juta setiap hari. Sementara gua kerja capek-capek banting tulang, sebulan cuma dapat 5 juta, kadang 3 juta, kadang nol, ya saking begonya gitu dulu. Contohnya gue adalah seorang fotografer ya, gue freelancer, gue jual jasa fotografi gue pasarin tuh di LinkedIn gitu, gue taruh di Fiverr dan segala macam. Dan kerjaan gue adalah foto-foto, ya. Gue luangin waktu gue buat datang ke tempat klien gue, buat foto-foto seharian, gue pulang, lalu gue dibayar. Nah, di situ udah bisa nilai kita. Gue buang waktu gue berjam-jam seharian hanya untuk dibayar sesuai dengan paycheck gue. Itu menghasilkan, tapi adalah game yang berbeda dibanding kalau misalnya gue yang rancang sistemnya. Gue hire banyak fotografer, gue kumpulin di sistem gue, lalu gue cari klien, ya mereka yang kerjain. Jadi waktu gue nggak kesita sama sekali, ya gue cari klien, mereka yang kerjain. Gue cari klien, mereka yang kerjain. Waktu gue nggak kesita, ya waktu gue bisa gue pakai untuk cari klien lagi, ya. Dibanding kalau gue sendiri yang kerjain, let's say satu hari kapasitas gue hanya bisa menampung 3 klien, ya. Contoh gue dari Bintaro nih, gue pergi pagi ke Gading Serpong foto-foto, siangnya gue ke Jakarta Barat foto-foto, malamnya gue pergi ke Depok foto-foto. Terus gue pulang ke Bintaro. 3 maksimal. Lu sehari kerja 10 klien bisa nggak? Nggak bisa. 10 klien mustahil. Lu hanya sendirian. Nah, disitulah ada perbedaannya. Kalau lu kerja sebagai orang lapangannya, dibanding lu bikin sistemnya, itu udah game yang berbeda. Ya. Tapi kalau gue tanya, lebih capek mana sih? Capean orang lapangan apa capean orang bikin sistem di balik layar? Ya, orang lapangan udah pasti jawabannya. Karena lu terjun ke lapangan, lu pagi-pagi mandi dulu, pakai baju, lu pergi, ya kan, pergi juga nggak tahu entah pakai busway atau lu bawa motor lu ke sana kan, ke lapangan, nyampe lu panas-panasan foto-foto, belum tentu dapat uang makan dari klien lu. Nah, banyak sekali tantangannya dalam kerja lapangan dibanding kalau gue kerja di balik layar. Gue di kantor gue buka PC gue, bikin sistem, telepon klien, telepon fotografer gue, nah koordinasi, mereka kerjain, dapat duit gue. Nah, kalau misalnya gue bikin sistemnya, possible nggak kalau gue sehari kerjain 10 klien? Possible. Possible nggak sehari kerjaan 100 klien? Possible. Kalau ke orang lapangan maksimal mungkin 3, maksimal 2. Bahkan kalau pemalas, ya gue kasih 1 klien sehari, itu mereka, oh udah capek banget. Udah kok, udah nggak sanggup lagi kok. 2 klien mau nggak? Nggak bisa kok, 1 aja. Balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau lu pemalas, ya lu jangan harap jadi orang kaya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan prinsip kerja keras itu menjamin kesuksesan. Tidak sama sekali. Ya, kalau lu mau menjamin kesuksesan, kerja keras, lihat kuli-kuli, kuproy-kuproy depan sana. Mereka kerja keras setiap hari banting tulang. Dan pasti lebih keras daripada lu, daripada gue juga. Tapi apakah mereka hidup dengan sejahtera? Belum tentu gitu. Bisa nggak keliling-keliling ke Dubai, ke Maldives, ke Monaco gitu? Nggak bisa sama sekali. Ya mungkin bisa, tapi mereka harus mungkin apply loan dulu atau gimana, gue nggak ngerti. Ya yang pasti sulit lah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah salah jika kita luangin waktu kita buat uang? Jawabannya ya tidak salah kalau emang lu belum punya modal gitu. Justru kalau lu belum punya modal, lu harus luangin waktu lu dulu. Mau nggak mau, jadi pegawai dulu, jadi karyawan dulu, jadi budak dulu kerja buat orang. Baru ketika lu punya modal, lu udah punya ilmu, udah punya network, baru lu buka usaha sendiri, bikin sistemnya sendiri. Ya, jadi sekarang kita lihat dulu dari fase kehidupan lu. Apakah lu sudah punya modal yang cukup? Apakah lu sudah punya network yang cukup? Nah, lu berpatok sama diri lu sendiri, jangan berpatok sama orang lain. Gue sendiri pun nggak langsung mulai buka usaha langsung, enggak gitu. Gue pun kerja sama orang dulu, cari pengalaman dulu. Karena buka usaha tuh nggak segampang dengan apa yang lu pikirkan gitu. Nggak sekedar lu bisa menjual barang. Ya. Lu beli barang, harganya lebih murah, jual lebih mahal, taruh di Facebook, nggak semudah itu. Ya bikin tim tuh nggak gampang. Ya bikin strategi tuh nggak gampang. Pitching ke kalian tuh juga nggak gampang. Banyak cara-cara yang mesti lo ketahuin dulu, cari pengalaman dulu, cari modal dulu di situ. Karena kalau lu nggak punya modal, lu mau bayar tim tuh pakai apa gitu? Lu mau profit sharing, berapa orang? Lu punya 5 orang nih tim lu profit sharing semuanya, lu makan tai dong, 20% doang dong kalau bisa begitu.
Ya, lu harus berani gaji orang. Dari mana gaji? Dari tabungan. Cari modal dulu. Jadi intinya fokus dengan apa yang lu kerjakan sekarang itu lu fokus dulu. Misalnya lu fotografer tadi gue bilang, contohnya lu jalanin dulu fotografer, ya. Luangin waktu lu, jual dulu waktu lu demi uang, ya. Cari pengalaman sedalam mungkin jadi fotografer terbaik yang ada di Indonesia ini misalnya, ya. Udah gitu lu mulai scale lagi. Begitu lu punya modal, lu udah punya network, lu mulai pikirin cara scale-nya gimana. Oke, gue mesti nyari tim. Gue bentuk tim dulu gini. Buka kantor, ya, bikin sistemnya. Cari klien yang banyak lagi. Cari bentuk tim sales yang mereka bakal cold call setiap hari, cari klien buat lu pitching lagi ke mereka, ya. Bentuk tim, ya, bentuk sistem, disitulah uang lu makin ngalir. Lalu kalau udah begitu, lu kerjanya ngapain ya? Kerjanya pakai otak, biasanya pakai otak gitu. Ya, nggak mudah untuk kerja dengan otak dibanding lu kerja dengan tenaga, itu jauh lebih mudah dan lebih capek juga. Lu bisa ngelakuin namanya R&D, Research and Development. Buat apa? Buat menginovasikan usaha lu, buat nge-scale. Ya, lu mikirin caranya gimana, cara lu nge-scale. Contohnya kalau gue Skira Jurnal, gue punya media Skira Jurnal, temanya horor, misteri. Gue bisa bikin apa? Contohnya gue mau scale nih, R&D. Gue bikin ide mau buka exhibition. Contohnya gue taruh rumah hantu, ya, buka acara rumah hantu, buat tiketing di situ kan bisa. Ya, itu namanya inovasi. Dari mana? Dari R&D. Ya, lu riset sendiri. Apa yang sedang trending sekarang, apa yang bisa menghasilkan sekarang. Itu namanya proses R&D. Ngelakuin sama lu. Kalau lu nggak sanggup, hire tim lagi. Ya, hire tim lagi. Itu kalau udah makin gede tuh, modal lo makin besar, hire tim R&D. Nah, lu tinggal meeting sama mereka, tinggal dengerin mereka tuh ngomong apa, mereka punya inovasi apa, lu tinggal akses-aksesnya doang. Begitulah cara kerja perusahaan. Jadi nggak ada salahnya dengan apa yang lo lakukan sekarang. Ya, mau lu jadi seorang fotografer, jadi orang sales mobil, sales properti, sales asuransi, nggak ada salahnya. Fokus, intinya fokus aja. Ya, fokus dulu, jalanin dulu, cari modal dulu, bangun network, cari ide. Begitu lu sudah matang, di situ baru lu scale. Oke? Terima kasih semuanya udah nonton, dan good luck semuanya.